Selamat sore teman-teman sekalian, Shalom. Apa kabar teman-teman? Kita bersyukur ya. Ini adalah satu kesempatan kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat ada teman-teman yang sedang menyaksikan dari Zoom. Saya mengucapkan selamat datang dan mari sama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat terkenal dengan kontroversinya sebenarnya. Karena tokoh ini adalah tokoh yang dihina namun diagungkan. Yang dilecehkan namun dipuja-puja, yang dihargai karyanya begitu besar, namun juga banyak kali orang-orang menghina, mengusirnya, dan membuang karya-karyanya. Siapa lagi sesuai dengan yang ada di brosur kita akan bahas tentang John Calvin. Saudara, langsung saja kita akan membahas hal ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kepada kami pengertian tentang apa yang sudah Calvin tuliskan, tentang apa yang sudah Calvin ajarkan. Dan biarlah menjadi satu terang di dalam hidup kami untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tolong kami Tuhan sebagai pemuda-pemuda menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pembahasan kami sore hari ini dan juga diskusi yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita pernah bahas tentang Luther dan Calvin sebenarnya hidup di masa yang kurang lebih bedanya sekitar 20 tahun dengan Luther ya. Jadi Luther sudah masuk dalam masa-masa tua hidupnya dan Calvin baru lahir. Jadi dia lahir tahun 1509 di mana Luther sudah masuk dan sudah menjadi ya biarawan di sana ya. Kurang lebih di tahun-tahun itu ya. Nah saudara sekalian, Calvin ini berbeda dengan Luther. Luther tumbuh dari keluarga orang hukum ya, papanya adalah seorang hukum, tetapi Calvin ini tumbuh dari keluarga yang di gereja. Jadi ini kebalikannya saudara. Di gereja, papanya itu adalah seorang asisten di dalam keuskupan di Noyon, di kota asalnya dia. Dan ya dia menjadi orang yang tumbuh besar di dalam gereja, di dalam organisasi gereja. Bahkan papanya juga menginginkan untuk Luther bisa bertumbuh, bisa menjadi pelayan gereja, bisa menjadi ya uskup barangkali. Maka seringkali Luther dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah penting di Paris karena papanya cukup punya jabatan tinggi sehingga sehingga Calvin ya saya katakan Calvin maafkan bukan Luther, sehingga Calvin seringkali belajar di tempat-tempat yang sangat terkenal. Dia pernah belajar dari seorang guru bernama Mathurin Cordier. Ini adalah guru humanis terbesar waktu itu, yang sangat terkenal sekali. Dia pernah belajar di bawahnya. Dan dia pernah masuk juga ke sebuah college bernama College de Montaigu. Ini adalah college yang sangat besar juga, sangat ketat, sangat disiplinnya begitu tinggi. Tempat di mana banyak orang-orang penting juga lahir atau muncul dari college ini, dari sekolah ini, saudara sekalian. Tetapi ada satu kejadian di mana papanya bentrok dengan keuskupan di Prancis saat itu, sehingga papanya tidak lagi bekerja di gereja, yang akhirnya membuat papanya itu membawa Calvin juga untuk keluar dari sekolah itu. Jadi Calvin keluar dari sekolah itu dan dimasukkan ke sekolah hukum. Ini kebalikannya. Luther itu dari sekolah hukum masuk ke biara, Calvin itu dari biara, dari sekolah teologi, keluar pindah ke hukum. Dan di sana dia menjadi orang yang sangat pandai, bersemangat dan lain sebagainya. Sampai papanya meninggal dunia, ternyata Calvin lebih suka belajar hukum, lebih suka belajar humanisme, lebih suka belajar teologi. Sehingga dia kembali balik ke Paris setelah papanya meninggal dunia. Tadinya dia sekolah di Orleans. Dia kembali balik ke Paris dan dia menggeluti ilmu atau pendidikan humanisnya di sana lebih lanjut lagi. Dan sebenarnya saudara sekalian tidak tahu kapan Calvin bertobat masuk menjadi pengikut reformasi. Tidak dikatakan dengan jelas karena memang Calvin adalah orang yang pemalu. Sejak mamanya meninggal dunia, Calvin menjadi orang yang begitu pendiam. Dan juga Calvin tidak mau banyak bicara tentang cerita hidupnya karena dia mau mengajarkan kepada para muridnya untuk bersandar kepada anugerah Tuhan, bukan bersandar kepada pengalaman hidup dia. Jadi ini adalah ilmu yang diajarkan Calvin kepada para muridnya, sehingga sampai sekarang pun bahkan orang tidak tahu Calvin, tidak banyak tahu tentang sejarah kehidupannya Calvin. Dan dia hanya mengatakan satu istilah saudara sekalian, bahwa kehidupan dia itu, perubahannya itu adalah perubahan yang sangat cepat, peralihan yang sangat cepat, yaitu conversio subita dia bilang ya, di dalam bahasa Latinnya, yang artinya sangat cepat sekali peralihannya. Tapi memang ini tidak lepas dari peran Luther
karena di tahun 1520 Luther sudah menerbitkan tulisan-tulisan reformasinya, dan tulisan ini banyak mempengaruhi gerakan-gerakan reformasi di Prancis. Jadi bukan peralihan seketika itu yang seperti membalikkan telapak tangan begitu ya, tidak saudara sekalian. Memang dia beralihnya cepat, tetapi sudah ada persiapan sebelumnya. Jadi dia banyak baca buku Luther, dia banyak baca buku-buku orang-orang yang menggerakkan reformasi di Prancis, bahkan dia kenal dengan beberapa orang di sana juga. Sehingga memang Tuhan sudah mempersiapkan dia sejak muda untuk melayani Tuhan di dalam gerakan reformasi, ya saudara sekalian. Dan dia juga bertemu dengan William Farel ketika dia berada di Geneva, saudara sekalian, ketika dia ke sana. Tadinya dia di Geneva itu hanya sekedar singgah saja, tetapi dia sebenarnya pengennya ke Strasbourg. Tapi William Farel datang karena Farel tahu ini adalah anak jenius yang bisa mengorganisasi gerejanya. Sehingga Farel memerintahkan Calvin untuk tetap tinggal di Geneva dan melayani bersama dia. Tapi Calvin sebenarnya pelan-pelan dia secara sembunyi-sembunyi ingin segera pergi meninggalkan Geneva karena tujuan dia memang ke Strasbourg. Tapi Farel langsung menghentak dia dengan mengatakan, kalau kamu mau cari kedamaian di tempat itu, Tuhan akan kutuk kedamaian kamu. Maka Calvin begitu ketakutan sehingga dia akhirnya melayani dengan Farel di Geneva. Nah saudara, dari kisah hidupnya ini saya mau menggambarkan bahwa Calvin adalah seorang yang sangat taat. Calvin punya kerinduan yang sangat besar untuk taat kepada ayahnya. Selama ayahnya hidup, Calvin selalu menuruti apapun yang diinginkan oleh ayahnya. Bahkan ketika Farel pun sebagai seniornya, dia menjadi orang yang sangat taat kepada Farel juga. Dan apalagi tentunya dia sangat taat kepada Tuhan. Sehingga di dalam pergumulannya untuk balik di persimpangan jalan, antara dia tetap mau pegang ajaran Katolik yang sudah dia pegang selama berpuluh-puluh tahun, atau dia mau masuk ke ajaran Protestan yang baru dimulai, di mana banyak orang-orang reformasi pun dianiaya, dihukum mati dan lain sebagainya. Calvin di tengah-tengah persimpangan jalan itu, dia mengatakan satu kalimat, bahwa saya tidak bisa setuju dengan apa yang dikatakan oleh para reformator, karena itu bertentangan dengan apa yang saya percaya selama ini. Tetapi saya tahu bahwa mereka pegang Alkitab. Mereka berdiri di atas dasar Alkitab. Nah itu yang membuat Calvin menjadi orang yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia beralih mendukung reformasi. Bahkan dulu saudara sekalian, Calvin salah satu orang yang menghina gerakan reformasi. Dia mengatakan reformasi itu gerakan Nikodemian. Nikodemian mungkin diambil dari Nikodemus ya, yang artinya adalah gerakan ini diam-diam tiba-tiba bergerak, tapi tidak punya argumen yang jelas. Dia melihat segala sesuatu terjadi, tapi nggak ada argumennya, nggak ada penjelasannya, nggak ada ceritanya, begitu ya. Dikatakan begitu, tapi akhirnya dia berbalik menjadi orang yang mengikuti reformasi. Dan dia mulai itu di Geneva. Dan saudara sekalian, Calvin adalah orang yang sangat rindu untuk mengenal Tuhan. Maka di bagian awal dari institusinya yang dia tuliskan sebanyak 4 buku itu, di bagian awal dari institusinya dia jelas sekali mengatakan atau membahas tentang mengenal Allah. Karena ini adalah hal yang sangat penting bagi Calvin. Luther sudah membahas tentang bagaimana seorang bisa diselamatkan menjadi umat Tuhan. Iya betul, dia sudah membahas hal itu dengan clear, dengan jelas. Tetapi Calvin di sini memberikan penekanan lebih kepada apa yang dilakukan oleh orang atau umat percaya setelah diselamatkan. Setelah mereka ditebus oleh Tuhan, setelah mereka menjadi orang atau anak-anaknya Tuhan, apa yang mereka lakukan di dalam perjalanan hidup ini. Nah Calvin banyak berbicara tentang hal itu, dan Calvin katakan yang harus mereka lakukan adalah bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam mengenal Allah. Sehingga saudara sekalian, tema besar dari pikirannya Calvin, banyak sekali sebenarnya pikiran Calvin, saudara. Ini kalau dibikin kelas 1 minggu pun tidak cukup ya untuk intensif bahas pikirannya Calvin, karena besar sekali pikiran dia. Tetapi kurang lebih dia sangat banyak berbicara mengenai kehidupan orang percaya. Dia banyak bicara tentang doktrin gereja, dia banyak bicara tentang mengenal Allah itu seperti apa, dia banyak bicara tentang iman itu seperti apa, dan itu untuk mendukung atau untuk membawa orang-orang Kristen, terutama jemaat-jemaat dia, bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Maka itu yang dia katakan untuk menulis institusio ya saudara. Di dalam kata pengantar institusio itu dia katakan, ini saya persembahkan supaya orang-orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang
dengan benar mengenal Allah. Dituntun dengan benar mengenal Allah. Maka saudara sekalian, kita akan membahas tentang tema itu. Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Dan saudara sekalian, di zaman dulu, di zaman itu, mengenal Allah bisa diambil ada 3 cara ya. Nanti saya bahas tentang hal ini. Tetapi salah satunya adalah yang paling terkenal, yang cukup terkenal saat itu adalah mengenal Allah bisa ditempuh dengan cara mistisism. Nah saudara, kita akan bahas tentang hal ini. Mistis, sesuatu yang berbau mistis. Saudara, ketika kita mendengar mistis, saudara, saya tahu pikiran saudara pasti langsung kepada penampakan, langsung pikirannya kepada setan-setan bergentayangan, itu hal-hal mistis begitu ya. Bukan itu saudara, ini bukan ke arah sana, sama sekali gak ada bicara soal setan, ini gak ada saudara. Tetapi saudara, di dalam hal ini, mistisisme ini artinya apa? Ini adalah suatu kepercayaan di mana mereka bisa memiliki direct knowledge of God, saudara. Direct knowledge of God atau pengenalan Allah secara langsung. Melalui apa? Melalui pengalaman subjektif mereka. Itu bisa didapat dari intuisi mereka atau dari pandangan mereka dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ini banyak, berkembang sangat banyak sekali. Dan salah satu yang mempopulerkan hal ini adalah seorang teolog Dominikan bernama Meister Eckhart. Meister Eckhart, dia hidup sekitar tahun 1300-an, jadi ini kurang lebih 200 tahun sebelum Calvin ya. Dia hidup di sana, dan saudara, Meister Eckhart ini punya teori yang sangat unik sekali, dan dia mengatakan ini adalah yang dikategorikan sebagai ontological mysticism. Artinya apa saudara sekalian? Dia mengatakan begini, Eckhart itu punya teologi besar sekali dan cukup kompleks di dalam pemikiran dia. Tetapi dia mendasari teologinya kepada yang disebut dengan ground, saudara. Ground, atau dalam bahasa Jermannya itu Grund. Dia orang Jerman, saudara. Dia mendasari itu kepada Grund. Ini pengertian dari yang bahasa Inggrisnya bisa disebut sebagai ground. Ground itu di dalam bahasa Indonesianya berarti tanah ya, atau bisa dibilang dasar begitu ya. Tetapi di dalam istilah bahasa Jermannya ini bisa beralih kemana saja. Ini bisa bicara tentang struktur, bicara tentang esensi, bisa bicara tentang secara fisik yaitu tanah, dan macam-macam saudara sekalian. Dan dia mengatakan satu teori yang menarik saudara untuk kita melihat bersama-sama, bahwa seluruh realita di dalam dunia ini, seluruh realita apapun yang ada di dunia ini berasal atau ditopang oleh satu realita yang paling penting, yaitu ground ini. Semua realita di dalam dunia ini, apapun itu ditopang oleh sesuatu yang disebut sebagai ground ini. Dan di dalam ground ini adalah seperti jurang yang sangat besar sekali, di mana itu ya dengan suatu kegelapan mungkin ya, gelap dan sebagainya, kemudian senyap, sunyi, kemudian tidak ada apa-apa sama sekali, tetapi ini adalah satu yang menopang realita hidup. Manusia berasal realitanya dari sana, seluruh alam ini dari sana, bahkan Tuhan pun yang ada di dalam realita ini. Jadi saudara, ini pikiran yang sangat kompleks dari Meister Eckhart ya. Dia mengatakan Allah pun ada di dalam ground ini saudara. Di dalam realita ini, semuanya bersatu dalam realita ini. Dan ketika kita bicara tentang ground ini, saudara, itu tidak ada yang namanya Allah kah, yang namanya manusia kah, yang namanya binatang kah, tidak ada. Tidak ada pengkategorian di dalam ground ini. Semua dalam satu ground, di dalam oneness. Ditopang oleh dasar ini. Ditopang realita itu oleh dasar seperti ini. Dan saudara sekalian, ketika seluruh realita ditopang oleh dasar ini, berarti Allah dan manusia tidak ada bedanya. Saudara jangan langsung tangkap ini sebagai kebenaran ya. Saya mau kasih disclaimer dulu, ini bidat, bahkan oleh orang Katolik pun dianggap bidat saat itu. Ya saudara, tapi kita mau sama-sama mendalami pikirannya dia, karena ini nanti akan berbicara tentang union with Christ, saudara. Di mana bisa dapat union with Christ di sini? Karena segala sesuatu berasal, bersumber dan ditopang oleh dasar ini, saudara. Maka ketika manusia hidup, ketika Allah ada ya, Allah ada. Ini adalah suatu hal yang divine.
Dia katakan ini divine, tetapi bukan hanya divine, ini adalah suatu hal yang beyond divine, saudara. Beyond divine. Jadi melebihi daripada apa yang biasa kita pahami, melebihi dari hal itu. Ini seperti bersatu dengan Allah. Segala sesuatu itu bersatu dengan Allah. Ada kesatuan di dalam Allah begitu. Dan saudara sekalian, ketika manusia hidup, manusia ini dan Allah itu kan berbeda ya di dalam realita kita. Di dalam realita kita itu berbeda saudara sekalian. Manusia ya manusia bisa lapar, bisa apa. Dan Allah pun secara ontologikal itu berbeda dengan manusia ya saudara sekalian. Tetapi dia mengatakan, nah manusia yang hidup, kita ini yang hidup ini, kita bisa bersatu dengan Allah. Kita bisa menyatu dengan Allah. Gimana caranya menyatu dengan Allah? Caranya adalah dengan kita kembali kepada ground ini. Jadi selama kita hidup, kalau kita kembali kepada ground itu, saudara, maka kita bisa bersatu dengan Allah. Karena apa? Karena di dalam ground ini tidak ada perbedaan, semua menjadi satu, oneness. Jadi saudara, ini teorinya di sini ya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya dia bilang, kita bisa melahirkan Allah di dalam hati kita dengan cara apa? Kita bersatu dengan ground ini. Ya, maka kita bisa bersatu dengan Allah. Itu sebabnya dia mengatakan kita bisa imitation, yang membuat imitating Christ ya. Kita membuat satu imitasi dari Kristus, kita membuat kesatuan dengan Kristus saudara sekalian. Ini yang disebut sebagai ontological mysticism. Caranya gimana saudara? Caranya gimana untuk kita yang hidup di dunia ini bisa bersatu melalui dasar dari segala realita ini? Caranya gimana? Caranya adalah dengan melepaskan semua hal keinginan kita. Kita tidak boleh ada keinginan, kita tidak boleh ada ya apapun ya di dalam hidup kita sama sekali tidak boleh ada. Dan kita harus menjadi orang yang lurus, yang tidak ada keinginan apa-apa tadi ya saudara. Maka ini akan membawa jiwa manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Karena sifat dari ground ini adalah tidak ada apa-apa. Seperti kosong, seperti hampa, tetapi itu adalah asal mula dari segala realita. Jadi saudara, buat Meister Eckhart, dia mengatakan bahwa bagaimana caranya kita bersatu dengan Allah. Caranya adalah dengan kita kembali kepada ground ini, realita dasar ini. Ketika kita kembali kepada ground ini, maka kita bisa bersatu dengan Allah. Kita bisa bersatu dengan anaknya, atau dengan istilahnya disebut sebagai Kristus bisa lahir di dalam hati kita. Apa maksudnya Kristus lahir di dalam hati kita, di dalam jiwa kita? Maksudnya adalah kita dan Kristus bisa bersatu. Karena ada ground ini saudara, kita kembali kepada ground. Kalau kita nggak kembali ke ground, ini menjadi ya tidak bisa bersatu lagi dengan Allah. Tidak ada tempat untuk Allah di dalam jiwa kita. Istilahnya begitu ya. Jadi dia membuat tempat untuk Allah di dalam jiwa. Melahirkan anak Allah di dalam jiwa. Ini kata-kata yang dia pakai saudara. Melahirkan anak Allah di dalam jiwa. Dengan cara kita menjadi orang-orang yang sama sekali tidak punya keinginan, tidak punya kehendak. Nah dari ontological mysticism ini saudara sekalian. Akhirnya muncul orang-orang yang beranggapan, oh kalau begitu saya mau bersatu dengan Allah dengan cara apa? Berdiam diri, silent. Dengan cara saya harus diam. Dengan cara saya harus bertapa begitu ya, bertapa dan lain sebagainya. Itu sebab banyak orang yang bilang Meister Eckhart ini punya pandangan, punya pikiran itu mirip dengan pandangan Buddhis. Mirip dengan pandangan Buddha. Begitu saudara sekalian. Dan ini nanti akan berkembang terus ya dari mysticism ini. Artinya bersatu dengan Allah ini, punya direct knowledge. Kita bisa direct langsung bersatu dengan Allah dengan cara seperti ini. Nanti akan muncul satu aliran kemudian saudara sekalian. Dari ontological mysticism ini, dari jiwa manusia yang akhirnya bisa bersatu dengan Allah ini, ada muncul aliran yang lain disebut voluntaris, saudara. Voluntaris mysticism. Ini dasarnya juga dari Eckhart, saudara. Voluntaris mysticism ini artinya apa? Dia penekanannya bukan lagi kepada jiwa manusia. Tadi kan secara ontologis ya saudara. Secara natur, secara esensi. Esensi kita dengan esensi Allah itu adalah satu esensi, satu ground saudara. Di dalam ground tadi. Di dalam dasar seluruh realita. Jadi satu. Tapi di sini sekarang bukan bicara soal esensi, bukan bicara soal jiwa.
Tetapi di dalam voluntaris mysticism ini bicara soal kehendak. Bicara soal kehendak. Bahwa kehendak manusia dengan kehendak Allah itu berbeda sangat jauh sekali. Allah punya kehendak sendiri yang jauh melampaui kehendak manusia. Dan di dalam voluntaris ini diajarkan bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah. Caranya adalah dengan kehendak kita itu ditempelkan dengan kehendak Allah. Kehendak manusia disamakan dengan kehendak Allah. Sehingga kita bisa mengenal Allah sebagaimana Allah bisa dipahami di dalam kehendaknya dan sebagainya, saudara. Maka ini berbicara tentang kehendak, ya. Jadi ini masih ada hubungannya juga dengan ontological begitu, ya. Dan saudara sekalian, penyesuaian ini, bagaimana caranya kita menyamakan kehendak ini? Di dalam ajarannya dari orang-orang gereja saat itu, ya, Katolik saat itu, mereka mengatakan itu bisa melalui 3 hal. Yang pertama adalah purgasi. Purgasi itu seperti kita bicara yang tentang purgatori, ya. Ini tentang melakukan hal-hal yang dianggap kudus, yang dianggap suci, melakukan ritual-ritual yang suci. Kita bisa mengenal Allah di dalam hal itu. Kehendak kita bisa disamakan dengan kehendak Allah di dalam hal itu. Yang kedua lewat iluminasi. Iluminasi ini artinya belajar firman, ya. Terus menerus belajar firman. Saya tulis saja, ya. Pertama lewat purgasi. Yang kedua lewat iluminasi. Yang ketiga, saudara sekalian, lewat kontemplasi. Kontemplasi itu artinya apa? Merenung, saudara. Merenungkan, bertapa begitu, ya. Bertapa bukan pikir kosong, enggak, saudara. Bertapa tentang kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam mengerti kehendak Tuhan. Itu masuk ke dalam hal yang disebut sebagai kontemplasi. Sehingga, saudara, di dalam hal ini mereka bisa mengalami Allah secara langsung dan naluriah. Mereka bisa mengalami Allah secara langsung dan naluriah. Banyak saudara sekalian murid-muridnya Meister Eckhart yang melakukan ini. Sebagai tanda mereka sudah bersatu dengan Allah. Caranya gimana? Mereka bikin gambar Kristus di dada mereka misalkan. Dibakar dengan bara api begitu. Atau di dalam hal-hal yang lain lagi. Misalkan kita tahu tentang yang disebut sebagai stigmata. Saudara pernah dengar, ya? Stigmata. Apa itu, saudara, stigmata? Bagi orang-orang zaman itu, mereka percaya stigmata itu menunjukkan kita sudah selevel lebih tinggi dari orang lain. Apa yang selevel lebih tinggi? Karena kita sudah mengenal Allah, mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam hal ini, ya, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah satu pengalaman fisik yang dialami oleh mereka, saudara. Jadi dalam hal purgasi, iluminasi, kontemplasi ini, saudara, ini menyajikan satu pengalaman fisik yang terjadi kepada mereka secara langsung, secara naluriah. Yang akhirnya ini membuat mereka mengerti bahwa mereka itu benar-benar mengalami Allah. Jadi mysticism di sini bicara soal pengalaman langsung untuk mengenal Allah. Yang tadi, ya, saudara, pengalaman langsung mengenal Allah. Tandanya apa? Tandanya mereka bisa punya stigmata misalkan. Atau mereka ada yang tubuhnya tiba-tiba terangkat, saudara. Ada yang melihat darah tercurah dari patung Yesus, biasanya melihat Maria mencucurkan darah di matanya dan sebagainya. Dan dari pengalaman-pengalaman itu yang mereka lihat sendiri secara naluri mereka, secara indera mereka. Mereka menganggap pengalaman mistis ini sebagai tanda mereka sudah dekat dengan Allah. Karena apa yang Kristus rasakan, stigmata itu bolong di tangan sama kaki, ya, saudara. Seperti Yesus disalibkan. Dan mereka percaya itu benar-benar bolong. Jadi mereka pikir, apa yang Yesus rasakan sudah saya rasakan. Karena apa? Karena Yesus sudah lahir di dalam hati saya, di dalam jiwa saya. Dan jiwa saya dengan jiwa Yesus ini sudah bersatu, saudara. Sudah bersatu. Sehingga saya punya pengalaman-pengalaman seperti Kristus. Jadi ini adalah suatu pengalaman mistis bagaimana mereka bisa mengalami kedekatan dengan Allah. Dan ini diklimakskan dengan pandangan Jan Gerson. Ada seorang bernama Jan Gerson. Ini tokoh dari Universitas Paris saat itu, cukup terkenal orang ini. Dan dia mengatakan ada 3 jalur pengenalan pada Allah. Yang pertama lewat teologi natural, yaitu teologi bagaimana kita melihat alam, kita mengenal Allah. Yang kedua adalah teologi dogmatis, bagaimana kita membaca Alkitab, kita mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah teologi mistis ini, bagaimana kita bisa punya pengalaman langsung bersama dengan Allah. Karena jiwa kita dengan jiwa Allah itu bersatu. Ada oneness di situ, saudara. Maka dari sini kita bisa lihat ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Di mana, saudara sekalian, berarti inilah yang mereka sebut sebagai union with Christ.
Apa itu union with Christ bagi mereka saat itu? Mereka percaya bahwa union with Christ berarti mereka bisa mengalami apa yang Kristus alami juga. Karena Kristus dan mereka sudah bersatu di dalam jiwa itu. Maka mereka biasanya punya pertapaan, mereka bisa meditasi berjam-jam sampai berhari-hari dan sebagainya, saudara sekalian. Dan itu adalah hal yang sangat wajar karena saat itu, saudara, saat itu kita lihat konteks saat itu, seluruh Eropa dihantam seluruh masalah yang membuat mereka frustasi. Ada wabah Black Death yang membunuh sepertiga orang Eropa dan 25 juta orang Asia, bukan hanya di Eropa, di Asia juga. Ada peperangan, mereka menghadapi ekspansi Mongol, mereka menghadapi perang 100 tahun, mereka menghadapi perang salib. Dan ada penemuan bubuk mesiu membuat peperangan semakin mematikan. Ada krisis agraria karena mereka perang terus, akhirnya makanan begitu kurang, begitu sulit. Sampai terjadi kelaparan di seluruh Eropa. Sampai akhirnya saudara sekalian, mereka harus memakan jasad manusia yang sudah mati. Banyak napi atau orang-orang yang sudah mati diculik, diambil mayatnya dan mereka makan karena nggak ada makanan sama sekali. Dan gereja saat itu pun tidak memberikan jawaban. Gereja begitu haus, gereja begitu penuh dengan kebobrokan moral, korupsi, KKN, dan ritual-ritual yang palsu. Sehingga saudara sekalian mereka wajar melarikan diri kepada mistisisme. Mereka ingin mengenal Allah sungguh-sungguh. Gimana caranya mengenal Allah sungguh-sungguh? Dengan caranya adalah dengan kamu bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Kristus. Caranya bagaimana? Punya pengalaman-pengalaman mistis. Punya pengalaman-pengalaman magic yang menjadi tanda kita sudah bersatu dengan Dia. Tetapi Calvin memberikan terobosan yang sangat besar, saudara. Di dalam hal ini dia tidak melihat kepada mistisisme seperti ini, tidak. Tapi dia kembali kepada Alkitab. Calvin memberikan pengertian, terobosan bagaimana mengenal Allah. Apa yang disebut mengenal Allah sih sebenarnya. Dan Calvin memulai pengenalan Allahnya dengan satu statement bahwa segala sesuatu itu berdasarkan pilihan Allah. Yang pertama saudara sekalian, ini hal yang paling penting, yang sangat penting yang Calvin tegaskan, saudara. Bahwa ketika kita mau mengenal Allah, itu bukan inisiatif kita. Dari mistisisme kita lihat bahwa pengenalan akan Allah itu adalah inisiatif kita. Mau nggak kita bersatu dengan Dia? Mau nggak kita berkontemplasi? Mau nggak kita menjadi orang-orang yang tidak punya kehendak apapun, kita diam diri dan lain sebagainya dalam keheningan. Tetapi di dalam hal ini, saudara, ini adalah pilihan Allah. Karena Calvin melihat bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu didasarkan pada pilihannya. Allah tidak memberikan seluruh wahyunya kepada semua orang, tidak. Keselamatan bukan untuk semua orang, tetapi keselamatan hanya untuk umat pilihannya saja. Maka Allah pun memperkenalkan dirinya untuk umat pilihannya saja. Dia memberikan kehendaknya, dia memberitahu kehendaknya, dia memberitahu rencananya untuk umat pilihannya dan bukan yang lain lagi. Sehingga saudara sekalian, manusia tidak bisa berusaha sendiri selain Allah yang memberikan jalan kepada manusia. Dan tentu saja kita tahu, Calvin melihat bahwa satu-satunya jalan yang Allah berikan itu adalah melalui Kristus. Di luar Kristus manusia tidak mungkin datang kepada Bapa. Ini ayatnya banyak ya di dalam Alkitab, saudara. Maka Calvin mengatakan, kalau kita ada di luar Kristus, seluruh kemuliaan, seluruh hal yang Kristus sudah lakukan tidak ada gunanya bagi kita. Karena Bapa memang memberikan Kristus sebagai satu-satunya jalan di mana Bapa bisa menunjukkan seluruh benefitsnya, seluruh keuntungan. Maksudnya adalah pengenalan akan Dia, berkat kemudian juga kecintaan akan Dia dan pengertian akan Dia dan lain sebagainya. Semuanya itu diberikan melalui Kristus. Jadi manusia yang mau mengenal Allah itu hanya bisa dilakukan melalui Kristus saja. Itu hanya diekspresikan melalui gambar dan melalui apa yang Kristus lakukan, saudara. Melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi Kristuslah yang menjadi mediator, membawa umat Allah kembali mengenal Allah dengan sempurna. Dialah yang paling sempurna. Maka saudara sekalian, yang pertama adalah ini tentang pilihan Allah. Dan Allah sudah memilih Kristus sebagai jalan untuk mengenal Allah. Kristus sebagai jalan untuk mengenal Allah. Dan sekarang kita pertanyakan lebih lanjut, bagaimana sih caranya supaya kita bisa
melalui, ya karena dia jalan berarti kita melalui di atasnya ya saudara. Bagaimana kita bisa melalui Kristus mengenal Allah? Dan Calvin mengatakan caranya adalah kita dengan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dengan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Satu tubuh dengan Kristus. Saudara, apa artinya satu tubuh? Artinya menjadi satu tubuh adalah menjadi gerejanya Tuhan. Maka saudara sekalian, tidak ada keselamatan di luar gereja. Calvin percayakan hal itu juga. Nggak ada sama sekali keselamatan di luar gereja. Karena gereja itu memiliki kepala, yaitu Kristus. Dan Kristus memiliki tubuh, yaitu gereja. Dan kalau kita mau mengenal Kristus, itu nggak bisa lepas dari menjadi tubuhnya, menjadi gereja Tuhan. Dan kesatuan ini berkait ya antara gereja dan tubuh ini. Segala sesuatu yang Kristus lakukan akan diberikan semuanya kepada gerejanya. Dan segala sesuatu yang gereja hidupi di dalam kehidupan ini bergantung semua kepada Kristus. Ini adalah satu union saudara, with Christ di dalam hal ini ya. Dan Calvin mengatakan juga bahwa union with Christ ini memiliki dua efek besar yang dia namakan sebagai double grace. Apa efeknya dari double grace saudara sekalian? Apa yang Calvin lakukan, yang Calvin katakan? Yang pertama saudara sekalian, ketika kita bersatu kepada Kristus, kita diberikan justification. Kita diberikan pembenaran di dalam Kristus saudara. Karena Kristus yang melakukan ketaatan, karena Kristus yang telah menebus manusia, yang telah mati di atas kayu salib, dan dengannya saudara sekalian diberikan pembenaran kepada kita. Karena kita bersatu dengan Kristus. Jadi saudara, Kristus yang sudah melakukan semua itu, dan Kristus memberikan pembenaran itu kepada gereja. Sehingga saudara sekalian, gereja Tuhan bisa dibenarkan. Bukan karena gereja sekarang udah benar. Jadi saudara jangan salah ya saudara. Ketika kita di hadapan Allah Bapa, ya kita dihakimi di hadapan Allah Bapa, dan Allah bisa memandang kita benar, memandang kita sudah dibenarkan. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus. Bukan karena sekarang nih, setelah saya percaya Kristus, saya punya moral bagus. Setelah saya percaya Kristus, saya bisa berbuat baik. Bukan saudara. Tapi karena kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa dibenarkan. Jadi ini hal yang pertama. Grace yang pertama, ketika kita bersatu menjadi satu tubuh dalam Kristus adalah justification. Dan grace yang kedua adalah saudara sekalian, ketika kita bersatu adalah regeneration. Saudara, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan ya, Kristus mati bagi saya. Apa yang Kristus lakukan? Pertama adalah kita dilepaskan dulu dari kuasa maut. Dari cengkraman maut. Itu yang disebut dengan justification. Kita dilepaskan dari kuasa maut, dari cengkraman maut. Tapi saudara itu belum beres di situ. Karena apa? Kondisi kita adalah masih kondisi yang mati saudara. Kondisi kita masih kondisi yang mati. Jadi justification belum cukup. Lalu tahap selanjutnya itu apa? Tahap selanjutnya ada regeneration. Dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali. Maka ini yang Calvin lakukan. Dan ketika kita dilahirkan kembali, kita hanya bisa dilahirkan di dalam Kristus. Karena apa saudara sekalian? Di dalam Kristus kita menjadi satu tubuh dengan Dia. Di mana Kristus sudah bangkit ya dari antara orang mati. Dan karena kita satu tubuh dengan Kristus, maka kita pun dibangkitkan juga saudara. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus mengerti dengan jelas saudara sekalian. Di dalam Kristus, ya, di dalam satu tubuh dengan Kristus, kita mendapatkan satu iman, satu kasih, satu pengharapan, satu roh yang membangkitkan kita. Dan satu tujuan kita yaitu kepada Kristus saja. Kita berpartisipasi kepada satu Kristus saja. Jadi saudara sekalian, pengenalan Allah itu tidak bisa lepas dari kesatuan Kristus dan gerejanya. Dan ini sudah ditentukan oleh Allah. Saudara mau kenal Allah nggak bisa lepas dari gereja. Saudara mau kenal Allah, saudara harus bersatu dengan Kristus. Harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka kita bisa bersatu. Di dalam Kristus ada justification, di dalam Kristus ada regeneration, menghidupkan kita kembali menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya gereja bisa bersatu dengan Kristus? Apakah dengan caranya Meister Eckhart tadi, di mana ontological, secara ontologis kita bersatu di dalam satu natur, dalam satu esensi yang sama?
Enggak saudara sekalian, bukan di dalam hal itu. Calvin melihat union with Christ itu artinya apa? Artinya adalah kita berbagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, union with Christ artinya kita berbagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka di dalam hal ini saudara sekalian, di dalam kematian berbagian artinya apa? Artinya adalah kita berbagian di dalam kematian itu kita meninggalkan seluruh dosa-dosa kita. Kita melepaskan semua kesalahan kita itu dengan cara apa? Kita mengakui itu saudara sekalian. Kita mengakui itu di hadapan Tuhan, di hadapan salib Kristus. Maka kita mengakui seluruh dosa itu dan kita meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa itu. Dan Kristus sudah bawa dosa kita ke atas kayu salib. Dia mati karena segala dosa kita. Maka kita juga harus mematikan dosa yang ada di dalam hidup kita. Sama seperti Kristus saudara. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Dan yang kedua saudara sekalian, berbicara tentang resurrection. Apa yang dimaksud dengan resurrection? Artinya adalah saudara, kita bersatu dengan Roh Kudus ya. Bersatu berfellowship bersama-sama dengan Allah. Berfellowship bersama-sama dengan Allah. Bukan dengan menjadi satu esensi dengan Allah saudara. Ini hal yang berbahaya sekali ya. Bukan dengan menjadi satu esensi dengan Allah. Karena kalau begitu, kita pun akan jadi Allah. Kita nggak ada bedanya dengan ya pandangan Buddhis atau pandangan-pandangan agama lain yang mengatakan kita nanti di surga akan jadi Allah. Enggak saudara, kita bukan Allah. Kita tetap bukan Allah. Tetapi melalui Kristus kita bisa dipersatukan dengan Allah. Gimana caranya? Karena Kristus mediator kita. Dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Yang menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Maka saudara sekalian, persatuan dengan Kristus ini terjadi ya. Dan ini bukan satu hal yang terjadi sekali jadi saudara. Bukan. Tetapi ini adalah satu hal yang terus berkali-kali, terus mengalami proses di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus itu, kita semakin bersatu dengan Kristus itu bukan langsung plek, sudah jadi, sudah satu. Enggak saudara. Tapi di dalam kehidupan manusia yang sudah di-justification ini saudara. Sudah di-justified ini. Ada regeneration. Regeneration ini adalah satu hal yang terjadi setiap hari. Terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Terus berproses day by day. Calvin mengatakan ya di dalam institutnya. Dia mengatakan buku yang ketiga. Bagian yang kedua. Dia mengatakan Christ is not outside us but dwells within us. Ya, dwells within us with our wonderful communion day by day. Dia terus bertumbuh lagi sehingga kita terus menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita bertumbuh di dalam iman kita untuk kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Sampai akhirnya ini menjadi completely one with us. Saudara, ini yang disebut dengan already but not yet ya. Already but not yet. Sudah tapi belum. Apakah kita sudah bersatu? Sudah, kita sudah dapat itu. Kita sudah dapat cicipan itu. Tetapi belum bersatu secara full, secara komplit. Karena hari demi hari kita terus bertumbuh. Ini yang harus dikejar oleh orang Kristen. Maka saudara sekalian, Calvin di sini mau membela gerakan reformasi yang dituduh kalau sudah jadi orang Kristen gak perlu lagi lakukan apa-apa. Oh, anugerah itu kan sudah dikasih sama kamu kan. Kamu sudah di justification nih, sudah di justified. Sudah beres. Kalau gitu hidup moralmu berantakan gak masalah. Kalau gitu kamu hidup kacau pun gak masalah. Toh ada anugerah. Tapi Calvin bilang enggak. Karena belum beres di situ. Kita masuk dalam pengudusan yang harus berjalan terus hari demi hari. Sampai kita semakin lama semakin bersatu. Completely one with us. Kristus bersatu dengan penuh dengan kita. Dan inilah yang disebut dengan imitating Christ, saudara. Imitating Christ. Artinya apa? Menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita. Menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita. Maka saudara sekalian, union with Christ tidak bisa lepas dari imitating Christ setiap hari. Saudara, ini harus menjadi satu peringatan bagi kita ya saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sehari-hari imitating Christ? Apakah kita sehari-hari menjadi serupa dengan dia? Bertumbuh di dalam menjadi serupa dengan dia? Kalau enggak saudara sekalian, kita harus bertanya saudara. Ada something problem di dalam kehidupan kita. Di dalam rohani kita. Di dalam iman kita kepada Tuhan.
Karena sekali lagi saudara, union with Christ, kita bersatu dengan Kristus itu tidak bisa lepas dari imitating Christ. Gak bisa lepas saudara. Dan Calvin saudara mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang kita bisa lakukan saudara ketika kita imitating Christ. Apa sih maksudnya imitating Christ? Kita akan masuk ke dalam bagian yang selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan imitating Christ, saudara? Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan Meister Eckhart, apakah imitating Christ seperti itu? Saya mau imitating Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Saya punya tanda paku seperti Kristus. Apakah seperti itu? Atau saya punya jenggot seperti Kristus. Kita nggak tahu Kristus berjenggot atau tidak. Atau saya pakai baju dasar ke bawah seperti orang Yahudi zaman dulu seperti Kristus. Apakah seperti itu? Atau saya mau tidak menikah seperti Kristus. Atau saya mau melakukan segala sesuatu yang Kristus lakukan waktu itu. Dia bisa berjalan di atas air, saya juga mau jalan di atas air. Dia bisa belah roti, saya juga mau belah roti, saudara. Dan membagikannya sampai 12 bakul sisanya. Apakah itu imitating Christ? Calvin bilang bukan. Itu bukan imitating Christ, saudara. Tetapi apa yang dimaksud dengan imitating Christ? Pertama saudara, di dalam imitating Christ, saya tulis di sini ya. Apa yang dimaksud dengan imitating Christ? Pertama, kita harus seperti Kristus, yaitu dia menyangkal diri. Imitating Christ adalah panggilan untuk menyangkal diri, self-denial. Dan apa artinya menyangkal diri saudara sekalian? Apakah berarti kalau saya pengen makan, tapi saya bilang, udah saya tadi sudah makan, gak perlu makan lagi, saya tahan terus gak makan gitu. Atau saya pengen makan, padahal sudah makan, bilang, saya belum makan, menipu diri. Apakah begitu? Enggak saudara, self-denial itu bukan menipu diri, itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi self-denial itu artinya apa saudara? Kita memiliki kerinduan untuk mencari kemuliaan Tuhan. Itu self-denial. Tidak harus ini adalah hal-hal yang berbau menderita saudara. Enggak. Seakan-akan menyangkal diri itu berarti hal yang sangat menderita sekali. Saya nggak bisa makan sampai harus terkapar sakit. Enggak saudara. Ini adalah suatu keinginan kita untuk melakukan kehendak Dia. Dan untuk mencari kemuliaan Dia. Dan dengan cara seperti ini saudara sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Dan kepada seluruh komunitas kita, ini akan ada dampaknya besar saudara. Ini akan membangun komunitas kita akan mempedulikan mereka. Kita akan memimpin mereka kepada hal yang bagaimana kita bisa menerima anugerah Tuhan dan melayani Tuhan di dalam hal itu. Kita akan membangun komunitas kita. Maka saudara sekalian, di sini menyangkal diri itu tentunya melibatkan Roh Kudus ya. Jadi saudara sekalian, tadi justification itu, sedikit saja saya balik lagi. Justification itu full Tuhan, semua usaha Tuhan, gak ada usaha manusia sama sekali. Tetapi di dalam sanctification itu ada manusia yang saling interwoven dengan Roh Kudus ya. Jadi saling berselingan dengan Roh Kudus gitu, saudara. Dan menyangkal diri ini artinya kita melibatkan Roh Kudus untuk apa? Menyadarkan kita berbagian di dalam kematian Kristus. Dengan ikut mematikan diri di bawah salib Kristus. Mematikan diri. Saudara punya keinginan apa yang berlawanan dengan keinginan Tuhan? Kita punya banyak keinginan yang seperti itu. Tetapi Calvin mengatakan kita harus belajar mematikan keinginan itu. Bukan berarti saudara gak boleh punya keinginan. Sekali lagi saudara, kita tidak percaya seperti orang-orang Buddhis lakukan atau Meister Eckhart yang tidak boleh punya keinginan, tidak boleh punya kesenangan. Yang penting semua mesti plain rata ya, datar. Enggak saudara, tapi dengan kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dan kita lakukan. Itu hal yang pertama, menyangkal diri. Hal yang kedua saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan berbagian atau imitating Christ. Hal yang kedua adalah memikul salib. Sama seperti Kristus sudah memikul salib, maka kita pun memikul salib. Kadang-kadang orang banyak yang kebingungan dengan konsep ini ya. Apa artinya memikul salib sih? Aduh, saya kalah main judi, salah. Saya bikin taruhan terlalu besar padahal itu rugi. Aduh, saya harus pikul salib, gak makan sebulan. Itu pikul salib saudara? Orang biasanya lakukan itu ya.
Aduh, saya lagi sial hari ini. Kenapa lagi sial? Karena begini, saya harus pikul salib. Seolah-olah pikul salib itu berarti menanggung kesialan di dalam hidup. Tapi saudara, itu bukan pikul salib, saudara. Saudara kalah judi itu gara-gara saudara sendiri. Itu dosa saudara. Jangan bilang itu pikul salib. Apapun yang terjadi, efek dampak yang terjadi kepada saudara, terjadi karena dosa saudara, karena kesalahan saudara. Jangan pernah bilang itu pikul salib. Karena pikul salib bukan ke arah ke sana, saudara. Pikul salib bukan alasan untuk membenarkan saudara berbuat dosa, enggak. Tapi pikul salib ini berbicara saudara bisa bertahan di dalam seluruh ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Ujian apa? Penderitaankah? Misalkan kita melayani satu tempat di mana banyak orang yang begitu sulit menerima Injil Tuhan. Atau kita, banyak ya saudara, contohnya ini banyak sekali. Karena Calvin mengatakan di dalam Institutes-nya, buku yang ketiga, dia mengatakan memikul salib itu untuk memberikan ujian kepada kesabaran dan untuk membuat orang itu taat kepada Tuhan. Jadi goalnya dari memikul salib itu adalah sabar. Saudara bertahan di dalam segala penderitaan yang ada, dianiaya karena kebenaran, itu sabar. Dan yang kedua adalah saudara sekalian, goalnya dari memikul salib ini adalah taat. Apakah kalau saudara kalah judi, saudara akan jadi orang yang taat kepada Tuhan? Enggak. Maka itu bukan mikul salib, saudara. Itu bukan mikul salib. Goalnya adalah ke dalam hal ini. Itu hal yang kedua ya saudara. Jadi memikul salib itu kita bertahan di dalam seluruh kesusahan hidup kita. Di dalam seluruh hal hidup, kesusahan yang menimpa hidup kita. Dan kita terus melihat kepada Kristus. Ini adalah poin yang ketiga saudara sekalian. Poin yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk imitating Christ. Calvin mengatakan ya, ini dari yang saya kutip dari pemikirannya, dari bukunya Herman Sederhaus. Dia mengatakan melihat kepada kemuliaan Kristus. Apa artinya melihat kemuliaan Kristus? Saudara, kita sebagai orang Kristen harus punya ini. Bahwa apa? Kita tahu bahwa Tuhan kita ada di surga sana. Saudara, ini adalah suatu hal yang menjadi pengharapan begitu besar bagi kita. Karena apa? Terkadang kita sebagai pemuda, kita tidak sadar akan hal ini. Seolah-olah penderitaan hidup begitu menekan kita, begitu membuat kita depresi, desperate saudara sekalian. Sampai akhirnya kita tidak mau lagi hidup. Sampai akhirnya kita hidup seperti zombie. Sampai akhirnya kita hidup dengan muka yang begitu murung. Begitu tidak punya pengharapan sama sekali. Karena kita tidak sadar Tuhan kita sudah bertahta di sana. Dan Kristus yang bertahta di sana adalah Kristus yang lebih besar dari seluruh masalah hidup kita. Kristus yang bertahta di sana adalah Kristus yang akan mengalahkan iblis, mengalahkan setan, mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan semua itu. Dan dia adalah Kristus yang memiliki seluruh kehidupan dan seluruh kemuliaan. Kalau saudara memandang Kristus seperti itu, fokus kepada Kristus yang seperti itu, fokus kepada kemuliaan Kristus seperti itu, saudara akan bertahan. Karena apa? Saudara punya assurance. Ini yang dikatakan oleh Sederhaus. Saudara punya assurance bahwa Kristus akan mengalahkan semua itu. Akan mengalahkan semua itu. Dia lebih besar dari semua itu. Maka saudara bisa bertahan di dalam mengalami penderitaan hidup dan sebagainya, saudara. Jadi kita penting untuk melihat kepada kemuliaan Kristus yang ada di surga. Kita memandang kepada hal itu. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita selanjutnya, kita menjalaninya karena Kristus sudah bertata di surga. Sehingga kita masih punya pengharapan ke depan untuk berjalan memuliakan Tuhan. Dan hal yang terakhir saudara sekalian, hal yang keempat adalah Calvin mengatakan, ini berbicara tentang the use and enjoyment of the gifts of God, saudara. Menikmati berkat Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan. Apa sih artinya mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan bagi Calvin artinya adalah kita akan menikmati berkat Tuhan. Bukan kita hidup di dalam seluruh kehinaan terus. Bukan berarti orang Kristen harus menderita terus. Tidak saudara. Tapi berbagian di dalam menikmati apa yang Tuhan senangi. Yang dia berikan kepada kita. Sederhaus mengatakan saudara sekalian, God has given humans many things. Tuhan sudah berikan segala sesuatu, banyak sekali hal di dalam hidup kita. Yang bahkan melampaui keperluan basic kita. Dan itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita mencapai the richness of life. Kelimpahan hidup.
Saudara membawa itu untuk kelimpahan hidup. Sebenarnya Calvin masih meruntutkan lagi ya. Apa artinya menikmati berkat Tuhan? Menikmati berkat Tuhan itu bukan dipakai foya-foyanya, tidak saudara. Tapi menikmati berkat Tuhan itu artinya saudara sadar ini punya Tuhan. Dan saudara kembangkan ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya menikmati berkat Tuhan. Saudara sadar ini punya Tuhan. Dan saudara kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan 4 prinsip seperti ini, saudara bisa mengimitasi Kristus dalam hidup kita. Jadi kita bersatu di dalam Kristus, di dalam mengimitasi Kristus. Karena kita adalah gerejanya. Maka saya mau tutup terakhir dengan mengatakan satu kalimat saudara sekalian. Mengenal Allah itu caranya gimana? Bukan dengan memasukkan pengalaman Kristus kepada kita. Enggak. Bukan dengan memasukkan pengalaman Kristus kepada kita, stigmata tadi, darah dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dengan menghidupi Kristus keluar. Jadi bukan Kristus bawa masuk, tapi Kristus dibawa keluar saudara. Karena apa? Sejak kita menjadi gereja Tuhan, kita sudah bersatu dengan Kristus. Sekarang saudara bawa keluar itu. Sekarang saudara lakukan itu dalam hidup saudara. Di dalam pengudusan saudara sehari-hari, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk pandangan Calvin yang begitu indah membawa kami untuk bisa mengimitasi Kristus dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami dalam keseharian kami, agar kami dapat sungguh-sungguh memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan menghidupinya di dalam jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.